kalian lihat dulu di sekitar kalian. Kalau ada sampah seperti kertas atau bungkus plastik bekas snack atau jajan kalian, tolong diamankan dulu ya, diamankan dulu. Ya, kalian buang ke tempatnya ya, tempatnya. Kemudian yang ini apa namanya, tolong dimasukkan bajunya gitu ya, terutama yang laki-laki. Yang laki-laki tolong dimasukkan bajunya supaya kelihatan rapi, supaya kelihatan tampan juga ya. Sudah ya? Sudah? Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian dulu. Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak tuh? Tidak ada. Semuanya masuk? Masuk. Alhamdulillah, kalau semuanya masuk berarti kalian semua bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar kita hari ini. Nah, kemudian anak-anak semuanya, kalian boleh mengeluarkan buku paket, kemudian juga bolpen, pokoknya bahan-bahan atau alat-alat yang menjadi penunjang untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar kita hari ini. Itu tolong dikeluarkan ya. Sudah anakku? Sudah. Sesuai dengan jadwal bahwa kita sekarang akan mempelajari mata pelajaran sejarah. Nah, sebelum kita ke materi, perlu Pak Guru ingatkan dulu kembali ke kalian pentingnya mempelajari mata pelajaran sejarah ya. Nah, kalau kita lihat apa yang sudah disampaikan oleh tokoh proklamator, tokoh nasional, tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita ini, beliau menyatakan bahwa jangan sampai kalian melupakan sejarah. Nah, kenapa? Karena sejarah itu ibaratnya identitas bangsa kita. Sejarah itu sekali lagi identitas bangsa kita. Nah, yang namanya identitas kalau kita hubungkan dengan manusia, kalau manusia melupakan identitasnya, maka ini akan berbahaya sekali. Maka menurut orang, dia itu sedang tidak waras atau sedang lupa ingatan. Ya. Sekarang masih ada yang ingat berapa banyak teori tentang masuknya agama dan kebudayaan juga di Nusantara? Ada yang masih ingat? Oh ya, Diken bisa diingat Diken? Rahmana, Ya, Satria, Waisya, Sudra, harus ya. Oh ya, harus balik ya. Nah itu. Ya, tadi sudah disampaikan sama apa namanya Diken bahwa materi kita kemarin teori-teori masuknya agama dan Hindu-Buddha di Nusantara itu ada 5 Pak Guru ingatkan. Ada teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya dan teori harus balik. Gitu ya. Nah, apa hubungannya antara teori-teori ini dengan materi kita hari ini? Nah, materi kita hari ini yaitu tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Nah, berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ini juga ada kaitannya dengan teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai di materi-materi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ini. Yang pertama, kalian melalui kajian literasi dan diskusi kelompok, kalian nanti harus mampu untuk mengidentifikasi kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kajian literasi dan diskusi kelompok, kalian nanti harus mampu mengidentifikasi bukti sumber-sumber keberadaan dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Tetapi sebelum Pak Guru menayangkan gambarnya, kayaknya kita harus perlu ice breaking dulu sebentar ya, untuk menyemangati kalian supaya kalian semangat belajar dan juga supaya kalian fokus konsentrasi terhadap kegiatan belajar kita nanti. Nah, nanti kalian dengarkan aba-aba dari Pak Guru. Ini ice breakingnya itu dalam bentuk tepuk tangan. Dalam bentuk tepuk tangan, Pak Guru contohkan. Kalau Pak Guru bilang 1, berarti kalian harus tepuk tangan di bawah 1, ya. Nah, kalau Pak Guru bilang 2, berarti kalian tepuk tangan 2 di lurus gitu.
Nah, kemudian kalau Pak Guru bilang 3, berarti kalian tepuk tangannya 3 di atas. Gitu. Nah, itu ya. Sudah siap semuanya? Sudah. 1, 2, 3. 2, 3. 1. Tinggal sekali. 1, 3, 2. Ya, sudah kompak semuanya. Sudah kelihatan gambarnya? Ya. Bisa dengan jelas dilihat? Bisa. Nah, ini pertama gambar pertama dulu ya Pak Guru tampilkan. Kalian amati dulu, kemudian ada gambar kedua. Nah, ini gambar keduanya. Yang kedua. Nah, ini gambar kedua. Sudah diamati? Sudah. Sekarang yang Pak Guru tanyakan dari 2 gambar yang Pak Guru tanyakan ini, menurut pengamatan kalian, gambar apakah yang ada di layar tersebut? Candi apa namanya? Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Ya. Mengapa kedua candi yang megah itu dengan bangunan peribadatan yang tentu penganutnya itu berbeda bisa dibangun berdekatan? Nah, tentu ini toleransinya sangat tinggi sekali. Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Ada yang bisa? Siapa? Oh ya, Dinda, silakan Dinda. Karena terjadi perkawinan. Terjadi perkawinan. Ya. Ya, perkawinan antara siapa? Pramodawada sama yang satu lagi. Laki kan? Ya. Oh ya, itu karena ada terjadi perkawinan Ya. 2 dinasti yang berbeda. Dinasti yang berbeda. Berikan tepuk tangan dulu guys. Sudah Pak Guru tayangkan gambar. Sekarang di sini ada video yang akan Pak Guru akan Pak Guru tayangkan di LCD. Nah, mohon supaya kalian menghadap ke LCD proyektor sekarang. Untuk kalian harus fokus di dalam menyaksikan dan juga mendengarkan apa yang akan disampaikan di video ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dino, guru IPS SMPN 1 Garusutan Indramayu. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi IPS kelas 7 semester 6 tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menguraikan keberadaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lahirnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia merupakan salah satu bukti kedatangan pedagang dari India ke Indonesia dengan membawa pengaruh kebudayaan yang cukup penting. Hal ini membuat banyak kerajaan berdiri di Indonesia. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan kalian KPD. Karena kalau kelompok sudah Pak Guru bentuk KPD-nya ya, kelompok 1. Nah, kemudian kelompok 2, kelompok 3, ya. Kemudian kelompok 4, KPD-nya, kelompok 5, kelompok 5. Untuk mencari informasi kaitannya dengan bukti sumber-sumber keberadaan.
sudah jadi, saatnya sekarang kalian harus presentasikan hasil diskusi kelompok yang kalian sudah lakukan berdasarkan materi dari masing-masing kelompok. Nah, untuk presentasi kelompok yang akan pertama kali presentasi adalah kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Untuk membuka presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada M. Fadilul Ikram, ada Gemar Takdir Putra Handulani, dan identifikasi dan menjelaskan bukti sumber-sumber keberadaan dari kerajaan Kutai. Kehidupan ekonominya kebanyakan pada bidang pertanian dan perdagangan. nomor 3, uraikanlah faktor-faktor yang melatar belakangi kemunduran dan runtuhnya kerajaan Kutai. Adanya selanjutnya sesi tanya jawab. Kita buka sesi tanya jawab pada para audiens yang mungkin belum mengerti atau ada pertanyaan, dipersilahkan angkat tangan dan menyebutkan namanya. Terima kasih untuk para audiens yang sudah memperhatikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Saya dikenal Dana Handini. Bayanti Anissa, Oke, kita mulai saja dari pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh Mbak Nazira Anissa. identifikasi dan jelaskanlah bukti sumber-sumber keberadaan dari kerajaan Tarumanegara. Bukti sumber-sumber kerajaan dari Tarumanegara yang pertama itu terdapat 7 prasasti yang ditemukan, yaitu prasasti Kebun Kopi, prasasti Tugu, prasasti Cidanghyang, prasasti prasasti Muara Citar, prasasti Jambu, prasasti Pasir Awi. Yang kedua itu adanya Oke, sekian dari presentasi kami. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang dari kelompok lain ingin dipertanyakan. Ada yang bertanya? Tidak ada. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rasa Malina Hasni ingin bertanya, apa saja 7 yuka yang ada di kerajaan Kutai? Sekian pertanyaan. Ya. Di kerajaan Kutai. tidak mencakup materi. Oke, transaksinya ya. Ya, transaksi. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang dilontarkan oleh Dinda Hasni. Iya. Maka saya akan menjawab 7 prasasti. terdapat 7 prasasti yang ditemukan di kerajaan Tarumanegara. Yang pertama itu prasasti Kebun Kopi, kedua prasasti Tugu, 3 prasasti Cidanghyang, 4 prasasti Ciadeun, yang kelima prasasti Muara Ciaden, 6 prasasti Jambu, dan terakhir prasasti Pasir Awi. Sudah? Ada yang lain mungkin? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 3. Dari hasil diskusi kelompok kemudian juga presentasi kelompok, ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi di sini ya. Nah, yang pertama kalian harus lebih banyak lagi untuk mencari informasi dengan lebih teliti, dengan lebih semangat lagi gitu ya. Nah, kemudian nanti waktu presentasi juga jangan sampai ada yang main-main, kemudian juga mengejek temannya dari belakang dan sebagainya itu ya. Nah, kemudian di sini
ada post-test yang akan Pak Guru berikan ke kalian. Nah, untuk post-test ini nanti akan Pak Guru kirimkan ke grup WA kelas kalian. Nah, mungkin hanya ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Nah, sebelum menutup kegiatan kita, Pak Guru minta tolong ketua kelas supaya menutup dengan doa dulu. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa mulai. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.